Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 221-225. Setelah Ross mendapatkan resepnya, dia mengangguk dengan gembira dan segera pergi. Kali ini dia datang ke negara Xia tidak hanya untuk menemukan Guchen, tetapi juga untuk membicarakan bisnis. Awalnya, dia berencana untuk pergi ke ibu kota kekaisaran, tetapi karena kemungkinan besar bertemu Guchen di Jiangsu, dia datang ke sini dalam semalam. Sekarang setelah resep diperoleh, dia harus mengurus urusannya sendiri. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Tuan Gu. Ross berkata dengan senyum yang sangat hormat. Guchen menguap dan melambaikan tangannya, oke, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Pagi ini, Guchen tidur tengkurap di ruang keamanan. Karena Ross menandatangani pesanan 200 juta yuan sekaligus, seluruh perusahaan mulai sibuk, tetapi ruang keamanan luar biasa santai. Ling Meixue sangat sibuk sekarang sehingga dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan penjaga keamanan ini sama sekali. Orang ini hidup relatif nyaman sepanjang pagi, tetapi pada siang hari, saat Guchen masih tidur, tiba-tiba ponsel di tasnya berdering. Setelah melihat nomornya, itu dari Jiangsu, dia memiliki dua kartu ponsel, satu adalah nomor pribadi, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, dan dia juga memiliki nomor lokal Jiangsu, yang biasanya dia gunakan di luar. Melihat bahwa panggilan itu dari kartu ponsel Jiangsu, biasanya tidak ada yang serius, dia menguap dan berkata setelah menjawab panggilan itu. Halo, siapa ini? Ujung telepon yang lain tersenyum dengan sangat hormat, maaf, apakah ini Tuan Gu? Ya, ada apa? Guchen bertanya dengan curiga. Saya adalah pemilik rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok dari Rumah Sakit Rakyat Keempat, Tianhai. Biaya pengobatan ayah pacarmu tidak cukup, datang dan lihatlah. Mendengar ini, Chen Yue mau tidak mau muncul di benak Guchen. Beberapa waktu lalu, ayahnya dirawat di rumah sakit karena tumor dan harus menjalani operasi. Terakhir kali Guchen sudah membiarkan Zhang Bao membayar sejumlah uang di muka, yang cukup baginya untuk membayar operasi, tetapi masih ada biaya lain-lain di masa depan, seperti biaya tenaga kerja, biaya pengobatan, biaya makan, dan lain-lain. Dia khawatir gadis kecil ini akan menjadi sedikit tak tertahankan, tetapi dia tidak menelepon Guchen dan memintanya untuk membantu. Oke. Saya akan meminta seseorang mengirimkan uang kepada Anda. Guchen hanya berkata dengan nada datar. Tetapi lelaki tua di ujung telepon itu berkata dengan cepat, tidak perlu terburu-buru, saya dapat membantu Anda dengan masalah uang, tetapi saya memiliki sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Bantuan? Sepertinya kita tidak saling kenal. Sepertinya dia dan pria bernama Tianhai ini belum pernah bertemu sebelumnya, bahkan ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini, bagaimana dia bisa membantu. Tianhai tersenyum canggung di ujung telepon, saya mengenal akupuntur 10 tahun yang lalu. Saya menyimpulkan sendiri metode akupuntur kuno yang tidak lengkap, dan sekarang saya telah menghitung 99%, tetapi saya masih tidak tahu di mana harus menempatkan suntikan terakhir. Terakhir kali saya melihat resep Anda, itu adalah kejutan yang tak tertandingi. Saya ingin meminta Tuan Muda Gu untuk membantu saya dalam hal ini. Saya akan menanggung semua biaya pengobatan ayah pacar Anda tidak peduli apakah Anda dapat menyelesaikan set akupuntur ini atau tidak. Tidak nyaman melakukan di rumah sakit, tolong berikan alamat lain. Kata Guchen dengan nada datar. Mendengar persetujuannya, Tuan Tian berulang kali menjawab di ujung telepon, saya memiliki pusat medis di luar Rumah Sakit Rakyat Keempat Jiangsu, dan saya biasanya melakukan konsultasi di sana ketika saya tidak melakukan apa-apa. Mengapa saya dan teman-teman menunggu di sana dengan teh untuk menunggu Tuan Gu? Setelah bekerja pada siang hari, Guchen mengambil sepeda bersama di luar perusahaan dan bersiap untuk pergi ke Rumah Sakit Rakyat Keempat Jiangsu. Rumah sakit ini letaknya dekat pinggiran kota, dan skala rumah sakitnya tidak terlalu besar, orang kaya tidak akan datang ke sini untuk menemui dokter, dan orang miskin yang tidak mampu ke dokter, datang ke sini. Ketika Guchen mengayuh sepeda dan hendak pergi, dia tiba-tiba menoleh dan melihat sekeliling. Ini sangat ganas dan niat membunuh. Guchen melihat sekeliling jalan dan berkata dengan kaget. Orang yang berlatih seni bela diri memiliki indera keenam yang sangat peka, terutama mereka yang dapat menangkap bahaya terlebih dahulu. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba merasa seseorang sepertinya sedang menatapnya di suatu tempat. Sejenak, Guchen berbalik saat dia menyadarinya, dan aura pembunuh yang ganas segera menghilang. Dia tiba-tiba berpikir bahwa Lan Wancheng telah berulang kali mengatakan pada dirinya untuk berhati-hati, mungkinkah itu terkait dengan aura pembunuh yang tiba-tiba ini. Guchen mengendarai lagi sepeda dan berhenti di pinggir jalan selama sekitar 5 menit, tetapi dia tidak bisa lagi merasakan aura pembunuh yang murni. Jika bukan karena dia salah persepsi, berarti ada master yang bersembunyi, dan master itu hanya punya satu tujuan, yaitu untuk membunuhnya.
Apakah itu ilusiku saja? Gu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berbisik. Karena hanya sedetik, mungkin sarafnya terlalu berkembang untuk salah persepsi. Di hotel di seberang jalan, Xiao Tiandao sedang duduk di dekat jendela dan menyaksikan Gu Chen menghilang dari pandangannya melalui celah jendela. Tuan Xiao, pernahkah kamu melihat anak itu? Jiang Tianhe bertanya dengan lembut di ujung telepon. Xiao Tiandao tidak bisa menahan senyum dan berkata, begitu, mirip dengan yang kamu katakan, boneka kecil itu cukup cakap. Aku baru saja menunjukkan niat membunuhku, dan dia bisa merasakannya meski berada ratusan meter jauhnya. Kungfu anak itu akan menjungkir balikan Jiangsu sekarang, dan jika dia tidak mati, keluarga Jiang saya tidak akan pernah memiliki kedamaian. Jiang Tianhe berkata melalui telepon, menggertakkan giginya, selain itu, dialah yang membuat putra angkatmu dipukuli hingga cacat. Tuan Xiao, kamu harus membuat keputusan untuk anak itu. Malam ini, aku akan memasukkannya ke dalam peti mati. Bagus. Kalau begitu aku akan menyiapkannya sekarang, lalu aku akan menunggu kabar baik Tuan Xiao di rumah. Setelah menutup telepon, Xiao Tiandao menyesap cangkir teh dengan satu tangan, di detik berikutnya, telapak tangan meremas dengan keras, dan cangkir teh itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Kebetulan keterampilan magis akan segera hadir, jadi mari kita coba dia malam ini dan lihat cara kerjanya. Di pinggiran kota, Gu Chen mengendarai sepeda dari pusat kota selama sekitar setengah jam, dan itu dianggap dekat rumah sakit rakyat keempat. Tepat di seberang jalan, ada pusat fisioterapi pengobatan tradisional Cina Tian. Sebelum Gu Chen masuk, dia melihat seorang pria parubaya keluar dari klinik, mengenakan jas dan dasi. Permisi, apakah Anda Tuan Gu? Pria berjas itu bertanya dengan hormat. Gu Chen sedikit mengangguk, ya, lalu kamu siapa? Tian Hai adalah ayahku, dia secara khusus memintaku untuk turun dan menunggu Tuan Gu. Silahkan, ayahku telah menyiapkan teh untukmu. Pria itu memberi isyarat dengan hormat. Gu Chen sedikit mengangguk dan berkata dengan lembut, silahkan. Berjalan ke pusat medis ini, lantai pertama adalah aula untuk menerima pasien, di mana banyak orang melakukan pijat dan fisioterapi, dan beberapa orang minum obat dengan resep dokter. Sepanjang jalan ke lantai 2, pagar vermilion menyapa mata, memberi orang perasaan atmosfer dan kesederhanaan. Setelah pria parubaya membawa Gu Chen ke ruang sudut, dia berhenti di jalurnya. Tuan Gu, silahkan. Gu Chen mendorong pintu hingga terbuka. Pria parubaya itu hanya berdiri di depan pintu tanpa ada niat untuk mengikuti. Mendorong membuka pintu dan masuk, dia melihat seorang lelaki tua berambut putih duduk di tepi ambang jendela, menuangkan teh berulang kali dengan pot pasir ungu di tangannya. Teko teh pertama ini disebut teh kebangkitan, dan tujuannya adalah untuk menyeduh rasa astringen dalam teh. Dokter Gu ada di sini. Silakan duduk. Tian Hai memberi isyarat dan tersenyum ringan. Gu Chen masuk ke ruangan, di mana ada banyak porselen antik, dan ada banyak benda di dinding. Terlihat bahwa Tuan Tian juga adalah orang yang memupuk moralitasnya. Gu Chen meletakkan tangannya di punggungnya dan sedikit tersenyum, ini pertama kalinya kita bertemu, saya datang ke sini dengan tangan kosong, mohon maafkan saya. Tidak perlu sopan. Silahkan minum tehnya. Setengah cangkir teh dituangkan ke dalam cangkir. Teh ini dituangkan dengan hati-hati. Cangkir itu penuh untuk mengantar tamu, dan setengah cangkir untuk menjaga tamu. Oleh karena itu, tidak peduli apakah Anda minum teh atau minum di masa depan, Anda tidak boleh menuangkannya terlalu penuh. Duduk di hadapannya, Gu Chen tahu jenis teh apa itu hanya dengan menciumnya sambil memegang secangkir teh. Wuyi Mountain Da Hongpao. Rendam di mata air pegunungan, rasa tehnya manis tanpa rasa pahit, teh yang enak. Gu Chen menyesap dan berkata dengan lembut. Da Hongpao kualitas ini sudah dijual puluhan ribu yuan, karena hasil tahunan Da Hongpao berkualitas baik hanya 10 kati, bahkan orang kaya pun mungkin tidak mampu membelinya. Yang harganya ratusan atau ribuan yuan di pasaran sebenarnya adalah teh jelek, beberapa di antaranya bahkan dipalsukan dengan teh lain. Tian Hai membelai janggut putihnya dan tersenyum ramah, teman kecil benar-benar tahu cara minum teh. Teh bisa dicicipi nanti, Tuan Tian secara khusus mengundang saya, bukankah Anda mengatakan bahwa ada metode akupuntur kuno? Bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Gu Chen meletakkan cangkir tehnya dan menatapnya sambil tertawa kecil. Tian tua awalnya ingin bersikap sopan untuk sementara waktu sebelum langsung ke intinya, tetapi siapa yang tahu bahwa Gu Chen akan begitu terus terang. Sepertinya Anda ingin berbicara tentang bisnis dengan orang lain, Anda tidak dapat mulai berbicara tentang pekerjaan segera setelah Anda tiba di meja makan. Kalau begitu mari kita bicara tentang bisnis dulu. Tuan Tian berdiri dan berjalan ke rak buku yang berlawanan, dan mendorong ke kedua sisi, sebenarnya ada pintu rahasia di dalamnya. Nyatanya, tidak ada apa-apa di dalam pintu rahasia itu, hanya patung humanoid yang terbuat dari busa berisi jarum perak. Dokter Gu, lihat ini, bisakah kamu melihat sesuatu? Tian tua menoleh dan berkata dengan senyum di wajahnya. Orang biasa mungkin tidak dapat melihat apa-apa tentang patung penuh jarum perak ini,
tetapi bagi para praktisi pengobatan Tiongkok asli, mereka harus dapat melihatnya. Terakhir kali Tuan Tian membaca resep yang ditulis oleh Gu Chen, itu bisa disebut mahakarya, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah resep versi buku teks. Gu Chen berjalan menuju patung humanoid dengan tangan di belakang, melihat posisi jarum perak yang dimasukkan dengan padat di atasnya, ribuan teknik medis klasik dan intensif membanjiri pikirannya. 13 jarum Li Shizhen. Hebat. Tian Hai bertepuk tangan penuh penghargaan dan tersenyum, teman kecil benar-benar berbeda dari orang biasa. Keahlian medis yang tak tertandingi ini sekilas sangat jelas. Saya telah mengundang banyak rekan praktisi pengobatan China. Ketika saya melihat tata letak akupuntur yang aneh ini, mata saya diolesi. Aku tidak mengerti sama sekali. Itu tidak bisa disebut keterampilan medis tiada taraf, aku bisa menghitung ratusan metode akupuntur tingkat ini dengan mata tertutup. Gu Chen berkata dengan nada datar dengan tangan di punggungnya. Gu Chen melihat dengan matanya sendiri bahwa Tian Hai memiliki ekspresi yang sangat terkejut di wajahnya, mulutnya sangat lebar sehingga dia bisa memasukkan sebutir telur ke dalamnya. Maksudmu, kamu telah melihat akupuntur semacam ini? Tian Hai berkata dengan kaget. Set 13 jarum untuk orang Hui ini diperoleh oleh Tuan Tian bertahun-tahun yang lalu ketika dia mengunjungi seorang ahli, dan dia menghabiskan 6 juta untuk membeli set jarum ini. Namun, pada saat itu, set jahitan ini sudah hilang sepertiga, dan setelah menghubunginya bolak-balik dan menebak, dia sudah mengganti bagian yang hilang. Untuk mencegah siapapun memikirkan teknik akupunkturnya yang tiada taraf, Tuan Tian bahkan membuat kompartemen rahasia untuk menyembunyikan hasil penelitiannya secara diam-diam tanpa memberi tahu putranya. Tapi di mata Gu Chen, itu adalah teknik akupuntur yang tidak layak disebut. Set akupuntur ini hanyalah metode akupuntur tingkat pemula. Hal pertama yang saya pelajari ketika saya berusia 7 tahun adalah 13 jarum Huimin. Anda memiliki 12 jarum di atasnya, dan 3 di antaranya salah. Artinya, kamu hanya tahu jarum Huimin. 9 jarum. Kata Gu Chen datar dengan tangan di punggungnya. Mendengar ini, Tian Hai tertegun sejenak, kamu bilang aku hanya memahami 9 jarum orang Hui. Ketiga jarum itu salah. Ketika dia membeli resep yang tidak lengkap ini, dia sudah memiliki metode akupuntur 8 jarum dari orang Hui. Beraninya dia mengutak-atiknya di rumah selama bertahun-tahun, tetapi dia berhasil menemukan hanya dengan 1 jarum. Tidak mungkin. Saya telah mempelajari ini selama bertahun-tahun, dan saya telah membaca banyak buku kuno karena alasan. Bagaimana saya bisa salah? Kata Tian Hai dengan wajah ketidakpuasan. Dia selalu sangat percaya diri dengan teknik akupunkturnya, tetapi setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, dia benar-benar menyimpulkan jarum berdasarkan yang sebelumnya, yang terlalu mengejutkan. Dengan dasar 8 jarum Huimin, relatif mudah untuk menyimpulkan jarum berikutnya sedikit demi sedikit, sama seperti Anda memiliki resep masakan, dan Anda dapat membuat rasa masakan hanya dengan coba-coba. Atas dasar ini, setelah meneliti begitu lama setiap hari, menutup pintu dengan ekspresi ketakutan bahwa orang lain akan melihatnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terus menyimpulkannya ke arah yang salah pada jahitan yang salah. Bagaimana mungkin Tian Hai menerima fakta ini? Melihat bahwa Tian Hai terus menolak untuk mengakui kesalahannya, Gu Chen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya sedikit, apakah kamu belum menyadarinya? Mengapa kamu menyuntikkan jarum di titik akupuntur Tiansu? Sepertinya kamu bahkan menyimpulkannya jika kamu mendorongnya lagi. Dalam 10 tahun, saya khawatir kamu tidak akan bisa mendapatkan 13 jahitan terakhir dari Huimin, karena kamu telah salah sejak jarum ke-10. Ini. Tian Hai sedikit terkejut, kalau begitu. Apakah kamu tahu bahwa jahitan ke-13 dari Huimin? Di mana jarum ke-10 harus jatuh? Gu Chen melihatnya dan melambaikan satu tangan, dan seketika jarum perak langsung dikeluarkan. Titik akupuntur Dingzong. Tian Hai segera berseru setelah melihat ini, itu benar. Bernafas ke atas dan ke bawah, titik akupuntur Tiansu baik-baik saja, tetapi mudah melukai hati. Mengapa aku tidak memikirkan titik akupuntur Dingzong? Selama titik ke-10 benar, dengan sedikit usaha nanti, Anda harus bisa mendorong 3 titik berikutnya. 3 titik berikutnya, apakah kamu perlu aku memberitahu jawabannya secara langsung? Gu Chen berdiri di sampingnya, bergandengan tangan dan tertawa kecil. Mendengar ini, sudut mulut Tian Hai sedikit berkedut. Keterampilan medis tiada taraf yang telah lama dia hargai hanyalah level pemula di mata orang lain. Entah anak ini sombong atau menyombongkan diri, atau dia benar-benar memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Aku akan menyimpulkan sendiri 3 jarum yang tersisa. Tian Hai berkata dengan senyum masam di wajahnya. Gu Chen tidak mengatakan apa-apa, pergi ke samping dan menuliskan posisi 3 jahitan berikutnya di atas kertas dengan pena, melipatnya menjadi segitiga dan menyerahkannya kepada Tian Hai. 3 jarum yang tersisa ada di sini. Setelah kamu simpulkan, kamu bisa membandingkannya. Rasanya seperti guru memberimu jawaban dan memintamu membandingkan hasil akhir setelah melakukannya sendiri. Tuan Tian ragu sejenak,
tetapi akhirnya menerima catatan itu. Dokter Gu benar-benar tahu banyak tentang 13 jarum Huimin. Gu Chen tidak bisa membantu tetapi merangkul lengannya dan terkekeh. Di antara banyak teknik akupuntur medis yang telah saya pelajari, yang satu ini hanya dapat dianggap sebagai pemula, tapi Tuan Tian juga seorang dokter Tiongkok tua. Sekarang, jika Anda bekerja keras, Anda dapat memahami rangkaian akupuntur ini. Aku. Tian Hai tampak ragu untuk berbicara, dan akhirnya hanya menghela nafas tak berdaya. Faktanya, Tian Hai seharusnya sudah mengerti sejak lama bahwa jika Gu Chen dapat menulis resep seperti itu, keterampilan medisnya pasti lebih unggul darinya. Hanya saja dia sedikit tidak terima, setelah puluhan tahun berlatih keterampilan medis, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang pemuda berusia 20-an. Gu Chen juga merasa seolah-olah harga diri Tian Hai telah tersapu, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan, Tian Tua, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku sebelumnya. Itu disepakati di sisi lain telepon sebelumnya, jika Gu Chen dapat membantunya. Untuk menyelesaikan serangkaian metode akupuntur ini, dia akan menemukan cara untuk membayar biaya rumah sakit ayah Chen Yue. Gu Chen telah membayar biaya operasi, dan sisanya tidak lebih dari beberapa biaya lain-lain. Akan merepotkan bagi Zhang Bao untuk menangani masalah sekecil itu. Bagaimanapun, Tuan Tian adalah orang dalam rumah sakit, jadi banyak hal yang lebih nyaman. Tuan Tian juga mengangguk, jangan khawatir, adik laki-laki, saya, Tian Hai, pasti akan melakukan apa yang saya katakan, dan saya akan menanggung semua biaya ayah pacar Anda dan yang lainnya di rumah sakit, jadi Anda tidak perlu khawatirkan itu. Nyatanya, dia mengakui bahwa dia tidak sebaik Gu Chen. Tidak masalah, setidaknya dia hanya selangkah lagi dari memperbaiki 13 jarum Huimin. Ada 13 jarum untuk Huimin, dan setiap jarum berhubungan, jadi jika titik akupuntur yang diberikan oleh Gu Chen salah, sekilas akan terlihat jelas. Tapi karena dia bisa dengan akurat mengatakan jarum ke-10 salah, ini telah menghilangkan keraguan di hati Tian Tua. Itu akan luar biasa, kata Gu Chen dengan senyum ringan. Setelah itu, keduanya duduk dan berbicara lama, tentu saja, mereka paling banyak berbicara tentang pengobatan Tiongkok. Tian Hai seperti siswa yang tak kenal lelah, meminta nasihat guru. Dengan keterampilan medis Gu Chen, cukup disebut generasi dokter. Gu Chen dapat menjawab dengan lancar dan menyelesaikan semua penyakit yang ditanyakan Tuan Tian. Berdasarkan ini saja, Tuan Tian harus mengaguminya. Setelah mengobrol lama, Tuan Tian dan Gu Chen berjalan turun dari lantai 2 sambil berbicara dan tertawa. Begitu mereka tiba di luar pusat medis, mereka melihat sosok yang dikenalnya berdiri di pintu masuk rumah sakit rakyat keempat di seberang. Gu Chen melihat bahwa Chen Yue mengenakan satu set pakaian untuk dibawa pulang dan sedang membantu toko KFC terdekat untuk membagikan selebaran. Dia langsung bersembunyi di pintu. Tuan Gu, kenapa kamu tidak bicara dengannya? Melihat Gu Chen bersembunyi di pintu dan diam-diam melihat ke seberang jalan, Tuan Tian bertanya dengan ragu. Gu Chen juga menghela nafas untuk waktu yang lama, lupakan saja, dia adalah orang yang kuat, jika saya muncul sekarang, itu akan langsung melukai harga dirinya. Chen Yue selalu memiliki harga diri yang rendah, berpikir bahwa statusnya yang rendah tidak cukup baik untuk Gu Chen, terutama di rumah di apartemen tua. Ketika Gu Chen menunjukkan dirinya sekarang, dia khawatir hatinya menjadi bahkan lebih rendah hati. Oleh karena itu, Gu Chen harus membantunya dengan alasan melindungi harga dirinya sebanyak mungkin. Hei, kalian anak muda, aku tidak mengerti sekarang. Tapi aku tahu bahwa dia gadis yang baik, jangan lewatkan. Tian Tua menepuk pundaknya dan berkata dengan lembut. Gu Chen tersenyum tak berdaya, saya akan menyusahkan Tuan Tian untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk istirahat. Di area Villa Yu Huatai. Ini musim gugur, begitu banyak orang memberikan kepiting berbulu langsung sebagai hadiah. Hari ini, seorang klien memberi Ling Meixue sekotak besar benda ini. Dan masing-masing dibundel dan dimasukkan ke dalam kotak. Memegang kotak kepiting berbulu, Ling Meixue juga menatap Gu Chen dengan mata gelap, apakah makanan ini bisa dimakan? Seorang klien memberikannya kepada saya hari ini. Saya pikir itu sayang sekali untuk membuangnya. Ini hal yang baik, dan sangat mahal di luar. Anda bahkan tidak bisa membeli kepiting berbulu asli Danau Yangcheng. Gu Chen melihat kata-kata di kotak hadiah dan berseru. Ling Meixue hanya menyerahkan benda itu kepada Gu Chen, kalau begitu aku serahkan padamu. Setelah beberapa saat, terdengar suara di dapur. Biasanya dimakan dikukus dengan irisan jahe dan kepiting, rasanya paling enak, lalu dimakan dengan cuka dan mustard, itu adalah suatu keharusan. Di tengah penguapan, Gu Chen membuka pintu dapur dan memandang Lin Xiyu yang sedang bermain game dan berteriak, gadis toket besar, bantu aku membeli sebotol cuka. Apakah kamu tidak melihat bahwa Nona Ben sedang bermain game? Saya akan melakukannya nanti. Lin Xiyu kecanduan ponselnya, dan dari waktu ke waktu dia meledak dengan bahasa kotor, jungler ini ada di sini dengan Retri Indomaret, orang ini sia-sia.
Melihat kedua gadis itu sedang berbaring di sofa bermain dengan ponsel mereka, Gu Chen juga menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan melepas celemek di tubuhnya. Untungnya, kepiting sedang dikukus di dalam panci, dan akan memakan waktu cukup lama. Kalau begitu aku pergi sendiri. Setelah meninggalkan villa, Gu Chen tidak keluar melalui pintu masuk utama, melainkan melalui gerbang barat. Total ada 4 pintu keluar di area villa ini. Saat ini di gerbang timur. Xiao Tiandao berjalan masuk mengenakan jubah putih abu-abu Tao dengan mata tajam. Pada saat ini, Gu Chen keluar dari gerbang barat lagi. Berjalan ke area villa, Xiao Tiandao melihat nomor rumah yang diberikan Jiang Tianhe kepadanya, dan mulai mencarinya satu persatu. Di dalam villa, Lin Xiyu berteriak, suaranya masih memarahi sekelompok rekan satu timnya, kamu noob, kamu tidak bisa membantu sama sekali. Pada saat ini, ada bel pintu. Ding, dong, ding, dong. Bukankah orang itu baru saja keluar? Kenapa dia kembali lagi? Lin Xiyu meletakkan telepon di sofa dan berkata dengan marah. Ling Meixue sedang memproses dokumen dengan buku catatan di tangannya, menatapnya dengan senyum ringan dan berkata, mungkin dia lupa membawa uang, kamu pergi dan buka pintunya. Lin Xiyu bangkit dengan enggan dan berjalan menuju pintu, kamu baru saja kembali ketika kamu keluar, lupakan sesuatu. Lin Xiyu tidak bisa menahan diri untuk berhenti tiba-tiba, karena ketika dia membuka pintu, dia sama sekali tidak melihat Gu Chen, tetapi seorang pria dengan sosok kurus di jubah Tao abu-abu. Siapa yang kamu cari? Lin Xiyu menatap pria itu dengan curiga dan berkata. Saat Xiao Tiandao melihat Lin Xiyu, keserakahan muncul di matanya, dan dia tersenyum dingin. Gu Chen, apakah dia ada di rumah? Ketika Lin Xiyu mendengar bahwa dia sedang mencari Gu Chen, dia tidak bisa membantu tetapi meletakkan teleponnya dan melihat ke atas dan ke bawah pria tua berjubah Tao compang camping itu. Dia baru saja pergi untuk berbelanja, siapa kamu? Lin Xiyu bertanya dengan curiga. Xiao Tiandao juga terus memindai Lin Xiyu dengan matanya, terutama tertarik dengan dada Lin Xiyu. Wow, sangat besar. Amazing. Mendengar ini, Lin Xiyu sedikit mengernyit, melipat tangannya di dadanya dan memarahi dengan marah. Aku bilang kamu orang tua, bagaimana kamu bisa begitu mesum di usiamu? Apakah ada yang salah? Aku akan tutup pintu. Setelah selesai berbicara, Lin Xiyu menutup pintu, tetapi ketika pintu setengah tertutup, itu tidak bisa ditutup. Melihat lebih dekat, dia melihat Xiao Tiandao meletakkan satu tangan di kusen pintu, dan dia terkejut. Bang! Lin Xiyu langsung didorong mundur beberapa meter oleh embusan udara yang tiba-tiba, dan duduk di lantai. Ah! Jatuh ke lantai, Lin Xiyu tidak bisa menahan teriakan. Ling Meixue yang sedang memakai earphone di ruang tamu mendengar gerakan itu dan segera menutup notebook dan berdiri. Siapa kamu? Xiao Tiandao melambaikan jubah Tao abu-abu, dan pintu langsung terbuka, dan segera angin kencang mengalir ke aula. Bocah sombong, lelaki tua ini ada di sini untuk membunuhmu hari ini. Ling Meixue meletakkan komputer dan memandangnya dan berteriak dengan marah, siapa kamu, keluar. Saat melihat Ling Meixue, mata Xiao Tiandao langsung tegak. Wajah yang tak tertandingi, wanita ini seharusnya hanya ada di langit, seberapa sering Anda melihatnya di dunia. Cantik. Sangat cantik. Bahkan lebih cantik daripada di foto. Xiao Tiandao menelan ludah, menatap Ling Meixue dan Lin Xiyu untuk tampilan yang bagus. Dia mencibir dan berkata, anak ini benar-benar beruntung, ada dua wanita cantik yang tersembunyi di dalam rumah. Kamu gila. Keluar. Lin Xiyu baru saja jatuh dan bangkit dari lantai dengan marah. Swoosh. Detik berikutnya, sosok Xiao Tiandao bergerak, dan dia datang tepat di depan Lin Xiyu, mencubit lehernya dengan satu tangan, dan mengangkatnya dengan tiba-tiba. Betapa cantiknya. Menggunakan kalian berdua sebagai penghormatan, aku khawatir kemampuan sihirku akan mencapai tingkat yang baru. Setelah aku membunuh anak itu, aku akan datang untuk memanjakan kalian berdua. Xiao Tiandao menyipitkan matanya dan tersenyum jahat. Xiao Tiandao meletakkan kepalanya di leher seputih salju Lin Xiyu, menarik napas serakah, dan berkata dengan penuh semangat ini. Masih perawan. Lepaskan. Lepaskan aku. Lin Xiyu meronta-ronta dengan kedua kakinya di udara. Ling Meixue ada di belakangnya saat ini, memegang keyboard dan membenturkannya ke belakang kepala Xiao Tiandao. Namun sebelum memukulnya, tangan lain Xiao Tiandao mencengkeram lehernya lagi. Ternyata masih perawan. Xiao Tiandao juga mencondongkan tubuh ke dekat leher Ling Meixue dan menarik napas dengan rakus. Bau yang dipancarkan gadis dan wanita yang telah dijamah berbeda. Orang yang berpengalaman dapat mengetahui apakah pihak lain itu murni atau tidak hanya dengan bau ini. Tuhan juga membantuku. Dengan kalian berdua wanita cantik yang luar biasa, aku bisa mencapai prestasi ajaib. Prestasi ajaib bisa tercapai. Zing. Tapi saat ini, sebotol cuka di luar gerbang terbang langsung ke arah Xiao Tiandao, dia segera melepaskan kedua gadis itu, dan mengelak dengan backflip. Xiao Tiandao mundur beberapa langkah,
dan sekarang dia telah mendapatkan pijakan yang kokoh. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat seorang pemuda berdiri di luar gerbang, menatapnya dengan mata dingin. Nak, akhirnya kita bertemu. Keduanya saling melotot, Gu Chen menendang pintu yang setengah tersembunyi dan berkata dengan suara rendah, kamu adalah Xiao Tiandao, kan? Hehehehe, kamu juga tahu nama saya. Ling Meixue ambruk di lantai saat ini, menyentuh lehernya dengan kedua tangan, dan terbatuk keras, lari. Pria ini datang untukmu. Hehehe. Lari. Jika kamu berani lari, lelaki tua ini akan membantumu untuk menikmati dua wanita cantik ini. Hidup bersama begitu lama, aku tidak menyangka mereka masih perawan, mau tidak mau kamu membuatku bertanya-tanya, apakah kamu pria tulang lunak? Xiao Tiandao tidak bisa menahan diri mencibir, mengejek. Jarak antara keduanya hanya berjarak 10 langkah, Gu Chen dapat melarikan diri dengan mudah jika dia mau, tetapi seperti yang dikatakan Xiao Tiandao, dia dapat berlari, tetapi Ling Meixue dan Lin Xiu, mereka tidak bisa melarikan diri. Mata keduanya bertabrakan, dan aura pembunuh yang tak terlihat langsung menyapu seluruh ruangan, bahkan vas di atas meja bergetar saat ini. Seolah-olah pertempuran akan segera dimulai. Orang tua ini akan memberimu kesempatan untuk mati dengan terhormat. Ada gunung barat di belakang villa ini, jangan takut untuk datang. Xiao Tiandao hanya bisa mencibir. Di gunung barat, saya khawatir dia telah memasang jebakan, hanya menunggu Gu Chen mengebornya. Tetapi jika Gu Chen tidak ingin pergi, saya khawatir Xiao Tiandao tidak keberatan menggunakan villa ini sebagai medan perang untuk mereka berdua bertarung. Oke. Tunggu aku di gunung, aku akan membuat kuburanmu di sana. Gu Chen mengepalkan tangan kanannya dengan erat, mengulurkan satu jari dan berteriak marah padanya. Hahaha. Kegilaan. Orang tua ini akan naik dan menunggumu. Setelah selesai berbicara, Xiao Tiandao menendang kaca yang menghubungkan ruang tamu ke halaman luar, lalu keluar. Dia berjalan pergi dan menghilang dari villa. Gu Chen kembali ke kamar tidurnya, mengambil dua barang di sakunya, dan hendak keluar. Tetapi ketika dia baru saja keluar, Ling Meixue buru-buru melangkah maju dan meraih pergelangan tangannya, jangan pergi, orang itu baru saja mengatakan bahwa dia akan membunuhmu. Jika Anda pergi, bukankah Anda akan menjebak diri sendiri? Saya akan membelikan Anda tiket pesawat, Anda pergi ke tempat lain dulu. Atau mari kita panggil polisi. Biarkan polisi yang menanganinya. Tidak berguna. Urusan sungai dan danau tidak bisa dikendalikan oleh polisi. Gu Chen mengangkat tangannya dan dengan ringan menyentuh kepala Ling Meixue dan berkata dengan penuh perhatian, jangan khawatir, laki-lakimu maha kuasa, tidak akan terjadi apa-apa. Pada saat ini, Lin Xiu berdiri perlahan, air mata mengalir di matanya, bajingan bau, kamu harus kembali. Kalau tidak, saya akan menemukan seseorang untuk melampiaskan kemarahan saya jika saya tidak bahagia di masa depan. Ya, pasti akan kembali. Gu Chen menatap kedua gadis itu dan sedikit mengangguk sambil tersenyum. Kemudian dia meninggalkan villa dan pergi ke puncak gunung. Di kamar. Setelah Gu Chen pergi, Lin Xiu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon polisi. Tidak ada gunanya. Sekarang tidak ada yang hilang, polisi tidak akan menerima kasus tersebut jika belum melebihi 24 jam. Ling Meixue berbisik ke samping. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lin Xiu memegang telepon dengan sangat cemas dan berkata, layar teleponnya telah dihentikan di depan sebuah nomor, dan kata ayah dilihat di catatan. Jika benar-benar tidak ada cara lain, dia berencana menelepon nomor ini. Pergilah ke rumah Jiang. Minta bantuan tuan muda pertama Jiang. Ling Meixue sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, saya khawatir hanya keluarga Jiang yang akan membantunya sekarang. Di malam hari, keluarga Jiang di Jiangsu. Jiang Ximing tidak memiliki kebiasaan bekerja lembur, dia biasanya pulang kerja pada pukul 5, jika tidak ada yang dilakukan, dia suka mandi di rumah sambil minum anggur merah dan menonton berita internasional terbaru. Ini sudah menjadi kebiasaan hidupnya. Dia baru saja berendam sebentar ketika terdengar langkah kaki di luar kamar mandi. Tuan muda, ada dua gadis di luar yang ingin bertemu denganmu, tapi kami menghentikan mereka. Keluar dan lihatlah. Kepala pelayan berdiri di luar kamar mandi dan bertanya dengan hormat dengan kepala tertunduk. Dua gadis. Jiang Ximing tidak bisa menahan tawa, apakah gadis-gadis ini begitu gila sekarang? Mereka bahkan mengejar saya ke rumah. Bakat muda seperti Jiang Ximing, dia memang memiliki keterampilan nyata, dan latar belakang keluarganya juga sangat kuat. Dia sebenarnya jauh lebih populer daripada Jiang Feng di luar. Begitu banyak gadis datang langsung ke pintu mereka, ada terlalu banyak hal seperti itu, dan itu tidak jarang, sesekali, seseorang akan membuka hotel dan membiarkannya pergi ke sana. Secara umum, Jiang Ximing tidak akan melihat orang yang sedang berbaring di tempat tidur dan menunggunya. Kecuali memang tipe wanita berambut gondrong yang malu dengan kecantikannya. Kalau begitu, tuan muda, biarkan mereka masuk. Tanya kepala pelayan dengan ekspresi bingung.
Jiang Ximing menggelengkan kepalanya tanpa daya, beri mereka masing-masing 500 yuan, dan usir saja mereka. Ya, pengurus rumah tangga mengangguk sedikit dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, Jiang Ximing sepertinya memikirkan sesuatu, menoleh untuk melihat pengurus rumah tangga dan berkata dengan tergesa-gesa, ngomong-ngomong, apakah kedua gadis yang datang ke sini memberitahu saya apa nama belakang mereka? Ya. Pengurus rumah tangga mengangguk sedikit, saya hanya ingat bahwa sepertinya ada seorang gadis yang mengatakan bahwa nama keluarganya adalah Ling. Lin. Lin Weiwei. Bukan Lin, tapi Ling. Sepertinya Ling Meixue. Puci. Mendengar nama ini, Jiang Ximing segera berdiri dari bak mandi, memandang kepala pelayan dan berkata dengan cepat, cepat, undang untuk datang ke aula. Aku akan berpakaian dan segera keluar. Kamu pergi sekarang. Kepala pelayan mengangguk. Meskipun dia tampak bingung, dia tidak bertanya lagi, hanya berbalik dan berlari menuju pintu. Di luar villa, Ling Meixue dan Lin Xiu berdiri dengan cemas di luar pintu, pengurus rumah berkata untuk masuk dan menunggu, tetapi sudah hampir 10 menit dan belum ada yang keluar. Saudari Suer, dia keluar. Seru Lin Xiu saat ini. Pengurus rumah tangga meluruskan dasi kupu-kupu kecil di lehernya, membuka pintu dan memberi isyarat mengundang, kalian berdua, silakan masuk. Setelah datang ke ruang tamu, Jiang Ximing turun dari lantai 2 mengenakan baju tidur dan melihat Ling Meixue. Pada saat itu, dia menyapanya dengan senyuman, ini benar-benar Nona Ling. Saya tidak begitu percaya ketika kepala pelayan memberitahu saya barusan. Saya tidak tahu ada apa dengan Anda datang ke tempat saya di malam hari. Saya ingin meminta bantuan Tuan Muda Jiang. Bantuan. Jiang Ximing juga menatap kedua gadis dengan ekspresi bingung. Mereka memiliki sosok yang begitu kuat di samping mereka, jadi mengapa mereka membutuhkan bantuannya? Ling Meixue menceritakan semua seluk-beluk kejadian sebelumnya. Kamu bilang nama orang itu adalah Xiao Tiandao. Jiang Ximing berdiri dari sofa dan berseru ketika mendengar ini. Benar. Ling Meixue mengangguk, menegaskan bahwa benar katanya. Jiang Ximing telah mengingatkan Gu Chen sebelumnya, memberitahunya bahwa keluarga Jiang telah mengundang seorang master baru-baru ini, dan menyuruhnya untuk lebih berhati-hati, dia tidak menyangka akan datang secepat ini. Jiang Ximing memegang dagunya dengan satu tangan, dan berkata dengan wajah sedih, kali ini, masalahnya akan menjadi serius. Jiangsu, puncak Gunung Xishan. Xiao Tiandao menginjak dahan, dengan satu tangan di belakang, tatapannya tajam. Jubah Taoisnya yang putih pucat bergerak mengikuti angin, tetapi dia benar-benar memiliki perasaan seorang master Taoisme. Langkah Gu Chen juga ringan, dan kecepatannya sangat cepat, dia melompat lurus ke atas, berbalik dengan anggun di udara, dan berdiri di atas batu dengan mulus. Xiao Tiandao meletakkan tangannya di punggungnya, sedikit menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil, hanya saja hidup ini sedikit singkat. Angin musim gugur bertiup kencang, meniup jubah Tao Xiao Tiandao dan rambut Gu Chen, keduanya saling menatap, dan tak satu pun dari mereka berbicara lagi. Keduanya menganggap satu sama lain sebagai mangsa, Xiao Tiandao berdiri di dahan, menatap Gu Chen, matanya penuh kesombongan dan penghinaan. Angin meniup daun yang jatuh, dan jatuh dari langit ke tanah. Swoosh! Arus udara yang sangat kuat meniup alang-alang di kedua sisi ke samping. Saya melihat bahwa Xiao Tiandao sudah berada di depan Gu Chen dalam sekejap mata, dan saat dia meninju, Gu Chen juga mengelak dan berjalan di belakangnya, menendang tulang rusuknya yang kecil. Segera menendang Xiao Tiandao ke belakang dan terbang beberapa meter jauhnya, tetapi lelaki tua ini bukanlah orang biasa, jika orang lain yang ditendang Gu Chen, tulang rusuknya akan patah. Namun, Xiao Tiandao berhenti sejenak di udara, dan segera melakukan backflip untuk mendapatkan pijakannya. Sungguh kaki yang kuat, gerakanmu tadi, apakah itu, cambuk naga? Xiao Tiandao menepuk debu di tubuhnya dan berkata dengan suara yang dalam. Gu Chen tidak menjawab secara langsung, dia dengan santai mengeluarkan sebungkus rokok dari tasnya, mengeluarkan satu, menyalakannya, dan menarik napas dalam-dalam. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Cambuk macam apa yang Anda bicarakan, lalu cambuk naga macam apa itu? Tendangan cambuk ini tidak diajarkan oleh 5 guru Gu Chen. Dia sepertinya sudah mengetahuinya sejak dia masih kecil, dan selalu ada sosok samar dalam ingatan Gu Chen yang mengajarinya tendangan cambuk naga ini. Kekuatan kaki adalah jauh lebih kuat dari kepalan tangan, dan itu bisa membuka gunung dan menghancurkan batu jika Anda berlatih secara ekstrim. Tapi Gu Chen tidak pernah tahu apa sebutan tendangan cambuk ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata, cambuk naga. Dia hanya menggunakan trik ini hanya karena Xiao Tiandao tiba-tiba mendekat, jadi Gu Chen tidak punya banyak waktu untuk bereaksi, jadi dia secara tidak sadar menggunakan trik ini. Sebelum aku membunuhmu, bisakah aku menanyakan sesuatu padamu? Xiao Tiandao menatapnya dengan mata melotot dan berkata dengan suara yang dalam. Gu Chen menghisap rokok dalam-dalam dan sedikit tersenyum, apa itu? Apa hubunganmu dengan keluarga Gu di ibu kota?
atau apakah nama keluarga, Gu, milikmu adalah keluarga Gu, di ibu kota? Jika Gu Chen adalah anggota keluarga Gu, Xiao Tiandao benar-benar harus takut. Lagi pula, keluarga Gu adalah keluarga yang sudah ada selama ratusan tahun. Jika diketahui dia membunuh keturunan keluarga Gu, dia akan mendapat masalah selama sisa hidupnya. Gu Chen tidak menjawab. Sebaliknya, dia melewatkan pertanyaan ini secara langsung, dan tersenyum datar, keluarga Gu dari ibu kota. Hehe, ini adalah rahasia yang disembunyikan lelaki tua ini sepanjang hidupnya. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Xiao Tiandao menatapnya dan mencibir, lalu dia melirik ke peti mati yang jaraknya 10 meter, orang mati, lebih baik tidak tahu terlalu banyak. Bersambung.